Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Haritha bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni la agumu ila salati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwaza fi salati karahiyata an ashugga ala ummi, rawahul Bukhari. Artinya dari Imam Abu Qatadah yang bernama Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berdiri untuk salat dan aku ingin memanjangkan salat, akan tetapi aku mendengar tangisan bayi, maka aku segerakan salat, khawatir akan memberatkan ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin wal hadirat jamaah majlis Rasulullah, hadis malam ini adalah hadis yang ke-51 yang dibawa oleh seorang sahabat yang memiliki julukan Abi Qatadah yang bernama Imam Haris bin Rib'i. Beliau adalah salah seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang dikenali sebagai sahabat yang sangat setia. Bahkan sejarah mencatat hampir seluruh peperangan ghazwah yang dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau Abi Qatadah ini senantiasa ikut bersama beliau di segala medan pertempuran, baik perang Badar maupun perang Uhud maupun perang-perang yang lainnya. Dan tidak jarang Rasul sering memerintahkan Abi Qatadah ini menjadi panglima perang di dalam beberapa medan pertempuran syariah yang tidak diikuti oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Abi Qatadah ini terkenal seorang pendekar yang sangat lihai berkuda, sampai Rasul salawatu Rabbi wa salamu alaih di dalam hadisnya pernah bersabda, khairu fursanina Abu Qatadah. Sebaik-baik penunggang kuda di medan pertempuran adalah sahabat kita yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah hidup panjang, umurnya sampai 70 tahun. Sampai membela di medan pertempuran yang diimami oleh Imam Ali bin Abi Thalib pada zaman fitnah. Sampai meninggal dunia pun yang mengimami sholat jenazahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma barik fi sya'rihi wa basyarih. Ya Allah, berkahi orang ini dari mulai ujung rambutnya sampai seluruh tubuhnya. Dan beliau ini hidup selama 70 tahun, meninggal dunia pada tahun 54 Hijriah. Asli orang Madinah Al-Ansari dari Bani Salmah dan meninggal juga di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, inni la agumu ila salati, sesungguhnya aku berdiri untuk melaksanakan salat, wa ana uridu,
dan senantiasa aku selalu berkeinginan an utawila fiha, memanjangkan setiap sholat. Terutama sholat yang sebagaimana hadis ini berasal, sebagian riwayat mengatakan sholat subuh. Dan Nabi kalau sholat subuh itu membaca tawalul mufassal, bagian surat-surat yang panjang yang pernah kita bahas, yaitu dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alu. Di antara surat-surat itu, dan rata-rata suratnya panjang. Maka Nabi dalam hadis ini, saya berkeinginan memanjangkan sholat-sholat itu, yaitu sholat yang di situ aturan yang telah diatur oleh Rasul, bacaan suratnya surat-surat tawalul mufassal. Nabi cinta kepada sholat sampai ingin selalu dipanjangkan. Mengapa? Karena kegembiraannya Rasul khususnya berada di dalam sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan kujadikan kegembiraanku, hiburanku adalah sholat. Makanya kalau kita cinta kepada sholat, maka kita telah mengambil bagian berkah daripada sifatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam sholat isinya adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada satu sisi dalam hadis ini, Nabi ketika memanjangkan sholatnya, fa asma'u buka as-sabi, saya mendengar tangisan seorang anak. As-sabi kullu mauludin yutlaqu 'alal maulud qabla al-bulu. Sabi itu semua anak kecil, laki perempuan, belum sampai pada usia balik. Namanya sabi. Nabi mendengar suara tangisannya anak kecil. Fa'atajawwaza, maka saya ringankan sholat saya. Artinya saya ringkas. Dalam riwayat Imam Muslim, yang tadinya Nabi membaca tawalul mufassal, berubah menjadi qisarul mufassal. Dalam sholat 5 waktu, qisarul mufassal yang pernah kita bahas, yaitu dari wadduha sampai an-nas. Itu surat-suratnya semua qisarul mufassal. Dari tawalul mufassal, ketika Nabi dengar jeritan anak kecil, Nabi ringkas menjadi bacaan surat yang pendek, qisarul mufassal. Kenapa? Alasannya, karahiyata, saya khawatir, an asyugga ala ummih, menjadi beban, membebani ibunya yang ikut sholat berjamaah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahli hadis mereka mengatakan kalimat ala ummi, khawatirnya Nabi takut ini membebani ibunya. Jadi sesungguhnya seorang perempuan jadi makmumnya Rasul. Ini kharaja min makhrajil ghalib, di luar kebiasaan. Jadi kebiasaannya itu makmumnya Rasul memang ada perempuan, tapi mayoritas hanya laki-laki. Cuman saat itu di antara beberapa sholat kebetulan ada perempuan yang ikut berjamaah bersama Rasul SAW. Rasul tidak melarang perempuan untuk sholat di masjid. Dalam riwayat Imam Muslim, khairu masajidin nisa'i ga'ru buyutihin. Sebaik-baik masjidnya para perempuan itu masjidnya di dalam rumah. Maksudnya sholat jamaahnya di rumahnya masing-masing. Wa ga'ri fi buyutikunna, ya, di antaranya Allah suruh kita kaum perempuan agar berdiam di rumahnya. Maksudnya sholatnya jamaah, baik sholat wajib atau sholat sunnah, lebih dianjurkan perempuan di rumahnya masing-masing. Berbeda dengan kita nih laki-laki. Ya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat, yaitu laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid. Salat jamaahnya maksudnya selalu di masjid. Laki-laki.
Jadi keluar dari makhrajal ghalib, di luar kebiasaan, dalam hadis ini ada perempuan. Yang Nabi tahu ketika ada jeritan anak kecil, di sini berarti ada ibunya. Fa'atajawwazu fi salati, maka saya ringkas salat saya karahiyata an asyugha ala ummi, khawatir membebani ibunya. Maksudnya membebani, salatnya jadi tidak khusyuk. Betul? Kenapa? Karena dia pengen buru-buru ngemong anaknya, pengen buru-buru merangkul, memeluk, mengasuh, menyusui anaknya. Kalau dipanjangin jadi beban untuk ibu itu. Dalam hadis ini, saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita mendapatkan ilmu bagaimana sosok seorang utusan Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sangat bijak, orang yang sangat perhatian, orang yang sangat adil dan bijaksana. Sampai di sholat pun yang Nabi cinta kepada sholat, Nabi mau manjangin sholat, ketika dengar ada tangisan anak kecil, diringkas, dipercepat, supaya nggak bebani ibunya. Makhrajal ghalib biasanya, umumnya bukan perempuan. Di situ ada orang tua, betul. Ada orang yang kerja, ada orang yang kecapean, ada kakek-kakek, ada anak kecil, ada yang nguber waktu. Kalau sholatnya kepanjangan, akhirnya membebani mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang anak kecil, di sini Rasul tidak pernah melarang anak kecil pergi ke masjid. Bahkan ulama mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab majmu'nya, qala Asy-Syafi'i wal ashab, telah berkata Imam Syafi'i dan ulama-ulama terkemuka di dalam madhab Imam Syafi'i, yu'maru lis-sabi bihuduril masajidi wa jama'atis salah liya'tada 'alaiha. Kata Imam Syafi'i, sangat dianjurkan bagi anak-anak kecil untuk disuruh, dibimbing, dihimbau, diajak ke masjid-masjid ikut sholat berjamaah supaya mereka terbiasa. Sehingga kalau ada anak kecil pergi sholat ke masjid berjamaah, jangan diusir. Biasanya ada orang yang terlalu berlebihan, anak kecil diusir, pulang aja, gak usah ikut sholat. Ini ada dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan orang yang mengusir. Mengapa orang ingin beribadah ke masjid, padahal masjid itu rumah Allah, al-masjidu baitu kullu mu'minin. Masjid itu rumahnya semua orang mukmin, laki, perempuan, tua, muda. Kenapa diusir? Walaupun dia tidak semata-mata untuk sholat, namanya anak kecil. Dulu kita pernah kecil, betul? Kita pernah kecil, gimana di masjid? Sholatnya benar apa main-main? Main-main. Jadi kalau kita lihat ada anak kecil di masjid, jangan diusir. Ketika waktu sholat, kita ajak, ayo di samping saya. Ini anak kecil bagiannya belakang. Liyalini ulin nuha wal helmi, di belakang saya kata Nabi, orang yang ngerti, orang yang tua, orang yang paham, ke belakang terus, paling belakang anak kecil, diawasin. Tapi jangan diusir. Kesalahan yang kedua, ketika anak kecil pergi ke masjid, dibiarkan saja sama orang tuanya, bapaknya tidak mengikuti anaknya. Jadi cuman anaknya pergi ke masjid, bapaknya nggak sholat. Akhirnya itu anak di masjid bikin ribut. Ya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan Nabi itu pernah masuk masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilun Umamata bintul As bin Rabi. Dalam riwayat Nabi itu pernah sholat sambil menggendong Umamah, anak perempuan anaknya As bin Rabi. Umamah ini punya ibu Zainab. Zainab itu
putrinya Rasulullah SAW. Jadi kata sahabat Al-As bin Rabi, saya lihat Nabi gendong anak saya, cucunya juga, dibawa dalam sholat. Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi sujud, anak saya dituruni. Fa'idha qoma akhodaha. Kalau Nabi berdiri lagi untuk qiyam baca Fatihah, itu anak digendong lagi. Subhanallah. Ya, pastinya kalau anak sekarang, kalau dia pakai pampers, ya, pakai penutup itu, dia dipastikan suci, nggak bawa najis. Jadi digendong nggak apa-apa. Anak kita, cucu kita. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Nasai dan Imam Hakim, kharaja alaina Rasulullah SAW. Pada suatu hari Nabi keluar kepada kami, maksudnya ke masjid, fi ihda salat al-isya, untuk melaksanakan salat isya. Wa ma'ahu wa kana yahmilu al-Hasan wal Husain. Nabi sambil gendong, sebelah kanan Sayyidina Hasan, sebelah kiri Sayyidina Husain. Fataqaddama Rasulullah SAW thumma kabbara shalah. Lalu Nabi maju ke depan, ngimamin salat sambil menggendong dua cucunya itu. Falamma sajada, ketika Nabi sujud, lama betul. Farafa'tu ra'si, sampai kata yang bawa riwayat hadis itu, saya angkat kepala saya. Fara'aituhu al-Hasan wal Husain baina dhahrani wa huwa sajid. Pas saya lihat, saya angkat kepala saya karena Nabi sujudnya lama, saya lihat itu Sayyidina Hasan dan Husain ada di atas punggungnya Rasul yang sedang sujud. Faraja'tu ila sujudi. Saya balik lagi deh sujud, nungguin. Sampai selesai. Faqalan nas, berkatalah sahabat, ya Rasulullah, lagat sajatta, engkau telah sujud sajadatan fi sholatika. Engkau telah sujud di dalam sujudmu, sujud yang sangat panjang. Wa tawwaltaha hatta dhananna, sampai kami menduga annahu qad yuha ilaik, mungkin ada wahyu lagi turun. Au hadatsa amrun, atau ada kejadian apa nih? Kok Nabi enggak angkat kepala dari sujudnya? Faqala ibni irtahalani wa inni karahtu an uajjila hatta yaqdiya hajatahu, rawahu Abu Daud. Kata Nabi, enggak ada wahyu, enggak ada kejadian apa-apa. Saya sujud lama itu karena cucu saya ini naik ke atas punggung. Saya tidak mau angkat sujud saya sampai dia selesai turun sendiri. Saking sayangnya Rasul, bukan hanya kepada anak kecil, tapi yang dimaksud dalam hadis itu adalah kepada cucunya Al-Hasan wal Husain. Kita lihat bagaimana Rasul cinta kepada seluruh manusia, terutama kepada keluarganya, apalagi masih kecil, Al-Hasan wal Husain. Dalam riwayat yang disebutkan, Nabi pernah berkhutbah, khutbah Jumat. Fa'aqbala Al-Hasan wal Husain. Nabi lagi berdiri di mimbarnya. Tiba-tiba muncul Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Wa alaihima qamisani ahmarani ya'tirani. Itu Hasan Husain pakai gamis yang indah berwarna merah, masih kecil. Rasul lagi khutbah Jumat. Fanazala, maka Nabi turun. Dari mimbarnya Nabi turun. Wa akhadahuma, digendong sama Rasul. Wa sa'ada bihima ilal mimbara, dibawa naik ke atas podium. Maaf, ke atas mimbar. Ada podium, ada mimbar. Bisa bedain nggak? Kalau kita lihat di masjid kita ini mimbar, ada tangganya. Kalau yang saya pegang ini namanya apa? Podium. Jadi kalau mimbar seperti itu. Maka Rasul angkat Al-Hasanain, Sayyidina Hasan dan Husain, ke atas mimbarnya, wa akada, thumma akada ilal khutbah. Sambil berkhutbah, beliau menggendong Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma wa ardah. Semoga Allah meridai mereka berdua dan kita melakukan barakahnya, amin.
Dari segi sudut pandang bagaimana Rasul dengan kasih sayang dan kelembutannya kepada cucunya, bahkan kepada anak kecil yang terdengar menangis saja, Nabi yang sholat, yang niatnya memanjangkan sholat, Nabi ringkas. Karena khawatir membebani orang atau ibunya. Oleh karena itu, melalui hadis ini, kita mempelajari bagaimana sifat kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya, kepada anak kecil. Demikian juga kita, semoga Allah memberikan sifat-sifat mulia itu ke dalam hati kita, sehingga kita berlaku rahmat kepada seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.